Pada kesempatan ini saya sempat dipertanyakan bagaimana penegakan hukum sebaiknya di dalam suatu proses perubahan dari PSBB menjadi kehidupan norma baru. Saya ingin melihat atau menganalisis dari dua pendekatan besar. Yang pertama adalah pendekatan filosofi, pendekatan sosial, dan pendekatan hukum. Dan yang kedua, bagaimana menerapkan pendekatan tersebut. Dari pendekatan filosofi, kita sudah sangat memahami, mengetahui bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan, bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan rasa keadilan itu harus dilakukan. Dari pendekatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jelas dinyatakan di dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita adalah negara hukum. Itulah pendekatan-pendekatan filosofi. Dan bagaimana dengan pendekatan sosial? Pendekatan sosial ini dengan beraneka ragam kehidupan memang cukup sulit kita dapat mengantisipasi, mendekatinya dengan baik. Tetapi saya yakin dengan kebersamaan kita mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang paling penting adalah bagaimana pendekatan dari hukum. Sebetulnya koridor hukum sudah sangat jelas. Kita memiliki undang-undang kekarantinaan, kita memiliki undang-undang hukum pidana, kita memiliki aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang bagaimana mengatasi COVID-19, dan juga telah dibentuknya Satgas COVID-19. Itulah beberapa pendekatan-pendekatan yang berhubungan, baik itu filosofi, sosial, maupun hukum. Nah, sekarang bagaimana tentang penerapan dari pendekatan tersebut? Ada 3 hal yang paling mendasar. Pertama adalah pendekatan preemptif, di mana petugasan preemptif ini, para petugas lebih memberikan suatu penjelasan, hal-hal yang berhubungan bagaimana sikap masyarakat terhadap COVID-19. Lalu yang kedua meningkat, menjadi tugas-tugas preventif, di mana para petugas penegakan hukum dan sebagainya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melihat apakah aturan tersebut dipenuhi atau ditaati oleh masyarakat. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana protokol COVID-19 itu dilakukan, baik menyangkut masalah jarak, bagaimana menyangkut masalah penggunaan masker, bagaimana hal yang berhubungan pencucian tangan dan sebagainya, itu kita lihat apakah diterapkan atau tidak. Dan ketiga adalah hal yang berhubungan dengan tindakan represif. Ini memang tindakan yang sebetulnya kalau tugas-tugas preemptif dan preventif sudah kita bisa tugaskan dengan baik dan masyarakat ikut, tidak usah kita lakukan. Tapi kita tahu persis bahwa ada di beberapa daerah perlu ada suatu penegakan hukum yang cukup kuat karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang memang memenuhi unsur-unsur pidana. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan tadi, baik pendekatan filosofi, pendekatan sosial, pendekatan hukum, dan juga bagaimana penerapan dalam konteks preemptif, preventif, dan represif dilakukan, mudah-mudahan proses penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Dan titipan saya yang terakhir bahwa marilah kita dan seluruh penegak hukum dan siapapun yang terkait dalam menangani masalah COVID-19, marilah kita bijaksana menghadapi masalah tersebut tanpa meninggalkan suatu ketegasan penegakan hukum apabila penegakan hukum tersebut perlu kita terapkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.